Bayangkan, seorang sopir angkot miskin, mengenakan baju lusuh yang sudah memudar, melangkah pelan memasuki halaman Polrestabes Kota. Dengan tekad bulat dan suara bergetar, ia berlutut, menyodorkan sebuket bunga sederhana untuk melamar polwan cantik yang ia kagumi. Namun, lamaran itu justru menjadi bahan tertawaan di hadapan semua orang. Dengan nada sombong dan angkuh, polwan itu menolak mentah-mentah, sambil berkata ia akan menikah dengan seorang perwira polisi kaya raya yang punya masa depan lebih cerah darinya. Tawa kecil rekan kerjanya terdengar di belakang, membuat wajah sopir angkot itu panas terbakar malu. Tapi, tak seorang pun menduga, di balik kesederhanaan itu, tersimpan rahasia yang mampu membuat mereka tertunduk minta ampun. Siapa sebenarnya sopir angkot miskin itu? Namun, sebelum kita mulai ceritanya, tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton video ini? Dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara like, agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu udara kota terasa berat. Langit mendung menggantung rendah seolah menyembunyikan sesuatu yang akan terjadi. Raka duduk di bangku angkot tuanya, menatap jalanan yang mulai ramai. Tangannya memegang erat sebuket bunga sederhana, dibungkus kertas ungu yang mulai kusut. Bunga itu ia beli dari penjual di pinggir pasar, hasil dari uang yang ia sisihkan sedikit demi sedikit selama seminggu terakhir. Hari ini bukan hari biasa baginya. Di balik pakaian lusuhnya, ada detak jantung yang berlari kencang. Kaosnya sudah memudar warnanya, celana jeansnya penuh bekas jahitan, dan sandal jepit yang ia kenakan nyaris putus di bagian talinya. Namun, ia tetap melangkah keluar dari angkot dengan langkah penuh keyakinan. Di kejauhan, berdirilah gedung megah dengan papan bertuliskan Polrestabes Kota. Pintu depannya terbuka, menampilkan halaman luas yang dijaga beberapa polisi berseragam rapi. Di antara mereka, berdiri sosok wanita yang sejak lama menghuni pikirannya. Dina, polwan cantik dengan wajah tegas namun memikat. Rambutnya disanggul rapi, seragamnya tanpa celah, dan sepatu hitamnya berkilau. Raka menarik napas panjang, mencoba mengusir rasa gugup yang menelusup. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti memikul seluruh keberanian yang tersisa. Ia tahu, lamaran ini akan menjadi pertaruhan besar. Mungkin akan diterima, mungkin juga ditolak. Tapi baginya, lebih baik mencoba daripada menyesal selamanya. Saat ia mendekat, Dina menoleh, alisnya terangkat. Matanya meneliti penampilan Raka dari atas hingga bawah. Beberapa polisi di belakangnya mulai saling berbisik dan tersenyum mengejek. Raka tak menghiraukan itu. Ia berhenti di depan Dina, lalu berlutut di atas aspal halaman kantor polisi itu, sambil mengulurkan bunga yang sudah sedikit layu di ujung kelopaknya. "Dina," suaranya bergetar namun tegas. "Aku mencintaimu. Maukah kau menikah denganku?" Hening sejenak. Dina menatapnya lama, bibirnya tertarik membentuk senyum tipis, senyum yang tidak hangat, melainkan penuh penilaian. Kemudian ia mengangkat tangan, telunjuknya mengarah tepat ke wajah Raka. "Kau pikir aku mau menikah dengan sopir angkot miskin seperti kamu?" katanya dengan suara tajam yang cukup keras untuk terdengar oleh semua orang di halaman itu. Tawa kecil terdengar dari belakangnya, membuat wajah Raka semakin panas. "Aku sudah punya calon suami. Dia seorang perwira polisi, punya masa depan jelas, dan bisa memberiku kehidupan yang layak. Bukan seperti kamu." Kata-kata itu menusuk seperti pisau dingin di dada Raka. Namun ia hanya menunduk, menahan rasa malu yang bercampur sakit hati. Dina berbalik, melangkah pergi meninggalkannya di tengah tatapan penuh ejekan. Di sudut matanya, Raka melihat para polisi itu tertawa kecil. Sebagian bahkan memandangnya dengan tatapan meremehkan. Sementara di genggamannya, bunga itu tetap ia pegang erat, meski kelopaknya mulai jatuh tertiup angin. Hari itu, Raka melangkah pergi dari halaman Polrestabes Kota tanpa menoleh lagi. Namun di dalam hatinya, sebuah janji terbentuk, janji yang akan mengubah segalanya. Sehari setelah penolakan itu, Raka kembali duduk di kursi sopir angkotnya. Suara mesin tuanya menderu pelan, berbaur dengan bising klakson dan teriakan kernet yang menawarkan tumpangan. Penumpang naik turun silih berganti.
Tapi pikirannya tak pernah lepas dari kejadian kemarin di halaman Polrestabes Kota. Wajah Dina yang menatapnya dengan sinis masih jelas diingatan. Kata-kata tajamnya terngiang seperti gema yang sulit hilang. Setiap kali ia menginjak pedal gas, hatinya terasa sesak. Namun, ia tidak membiarkan perasaan itu menguasai. Ada hal yang lebih penting yang menunggunya setiap pulang kerja. Sore itu, selepas setoran, Raka memarkir angkotnya di sudut gang sempit. Ia berjalan cepat menuju sebuah rumah sederhana yang cat dindingnya mulai pudar. Begitu membuka pintu, aroma obat-obatan langsung menyambutnya. Di atas ranjang kayu, ibunya berbaring lemah, selimut tipis menutupi tubuhnya. Wajahnya pucat, namun ia tersenyum melihat Raka masuk. "Sudah makan, Nak?" Suara ibunya lirih namun hangat. "Sudah, Bu. Ini ada buah, buat Ibu." Raka meletakkan kantong plastik berisi apel dan jeruk di meja kecil. Di matanya, ibunya adalah alasan dari setiap tetes keringat yang jatuh. Meski penghasilannya pas-pasan, ia rela bekerja dari pagi hingga malam, bahkan mengambil pekerjaan tambahan sebagai sopir angkot di luar tugas resminya. Tidak ada yang tahu bahwa di balik kaos lusuh dan celana robek itu, ia sebenarnya adalah seorang anggota Brimob yang tengah menjalankan tugas intelijen rahasia. Beberapa bulan terakhir, ia diminta menyamar sebagai warga biasa untuk mengawasi pergerakan jaringan kriminal yang menggunakan rute angkot sebagai jalur distribusi barang ilegal. Semua catatan, semua wajah yang ia temui di jalan, diam-diam ia laporkan pada atasan. Namun ia menjaga penyamaran itu rapat-rapat, termasuk dari Dina. Malam itu, sambil memandangi ibunya yang sudah tertidur, Raka duduk di teras rumah. Lampu jalan berkelip redup. Angin membawa aroma tanah basah. Ia mengingat kembali tatapan meremehkan Dina, lalu menggenggam tangan kirinya dengan kuat. Ada luka di hatinya, tapi juga ada tekad yang menyala. Ia akan membuktikan bahwa harga diri seorang pria tidak ditentukan oleh pakaian atau pekerjaannya di mata orang lain. Di kejauhan, suara sirene polisi terdengar memecah malam. Raka bangkit, meraih jaket hitam yang tergantung di paku pintu. Tugas rahasia menunggunya malam ini, dan ia tahu setiap langkahnya membawa dia semakin dekat pada momen yang akan membalikan segalanya. 6 bulan telah berlalu sejak penolakan itu, dan berita tentang pernikahan Dina dengan Arga, perwira polisi muda yang kaya dan tampan, sudah tersebar di kota. Foto-foto pesta pernikahan mereka menghiasi media sosial, menampilkan senyum bahagia di balik gaun mewah dan seragam kehormatan. Raka mendengar kabar itu dari kernetnya yang tak sengaja membicarakan pesta tersebut dengan penumpang. Ia hanya diam, pura-pura tak peduli, meski di dalam dadanya ada sesuatu yang menyesak. Namun, ia memilih menelan semua rasa itu. Dunia mereka berbeda, setidaknya itulah yang terlihat di mata orang lain. Di sisi lain, kehidupan Dina setelah menikah tampak seperti mimpi indah. Arga mengajaknya liburan ke berbagai tempat, membelikannya perhiasan, dan menempatkannya di rumah megah di kawasan elit. Namun, di balik senyum yang ia pamerkan di foto, mulai ada retakan kecil yang tidak disadari orang luar. Arga sering pulang larut malam dengan wajah tegang. Teleponnya selalu ia bawa kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Dina pernah mendengar pembicaraan singkat dengan nada rendah yang terdengar seperti ancaman. Tapi setiap kali ia bertanya, Arga selalu menjawab singkat, "Urusan kerja." Suatu malam, ketika Dina sedang merapikan jas suaminya, ia menemukan selembar amplop tebal di saku dalam. Isinya uang tunai dalam jumlah besar, diikat rapi dengan karet gelang. Bersama uang itu, ada sebuah catatan kecil bertuliskan singkatan yang tidak ia mengerti. Dina menatapnya lama, perasaannya bercampur antara curiga dan takut. Sementara itu, di sudut kota yang berbeda, Raka tengah berada di pos Brimob setelah menyelesaikan misi pengintaian. Laporan-laporan yang ia kumpulkan selama ini mulai menunjukkan pola. Nama Arga muncul dalam beberapa berkas penyelidikan, dikaitkan dengan jaringan yang mereka curigai terlibat dalam pencucian uang dan korupsi proyek besar. Raka menatap layar laptop di depannya, hatinya berdegup lebih kencang dari biasanya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa laki-laki yang dulu menjadi alasan Dina merendahkannya, kini muncul dalam daftar target operasi. Di malam yang sama,
Dina duduk di balkon rumahnya, memandang kota yang penuh lampu namun terasa asing. Angin malam menerpa wajahnya, membawa bisikan samar bahwa hidupnya sedang berjalan menuju sesuatu yang gelap. Dan di suatu tempat, Raka mengencangkan genggaman tangannya. Waktu itu akan datang, waktu di mana semua topeng akan terlepas, dan ia akan berdiri bukan sebagai sopir angkot lusuh, melainkan sebagai dirinya yang sebenarnya. Pagi itu langit cerah, namun suasana di rumah Dina terasa tegang. Arga duduk di ruang makan dengan wajah gelap, menatap layar ponselnya tanpa menyentuh sarapan yang sudah tersaji. Dina yang berdiri di dekat dapur bisa merasakan hawa dingin dari sikap suaminya. "Ada masalah?" tanya Dina hati-hati. Arga hanya menggeleng, lalu menyimpan ponsel ke saku. "Urusan kerja," jawabnya singkat. Nada suaranya datar, namun tatapan matanya tidak bisa membohongi. Ada kegelisahan yang mengendap, seperti seseorang yang sedang menunggu badai datang. Beberapa hari terakhir, Dina memperhatikan bahwa Arga sering mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Kadang ia pergi keluar tengah malam, mengaku ada perintah mendadak dari atasan. Siang itu, Dina memutuskan keluar untuk bertemu sahabat lamanya, Rani. Di sebuah kafe, mereka mengobrol santai, hingga Rani menurunkan suaranya dan menatap Dina penuh makna. "Din, kamu hati-hati sama suamimu," ucapnya pelan. Mata Dina membesar. "Maksud kamu apa?" "Aku dengar kabar dari orang dalam. Ada penyelidikan soal proyek besar yang melibatkan beberapa perwira. Namanya Arga disebut-sebut," bisik Rani. Jantung Dina berdegup kencang. Ia berusaha menepis rasa takut, tapi kata-kata Rani terus terngiang. Sepulang dari kafe, ia mendapati Arga sedang berbicara dengan seseorang di halaman rumah. Pria itu berpakaian rapi, namun matanya tajam dan gerak-geriknya penuh kewaspadaan. Begitu melihat Dina, Arga buru-buru menutup pembicaraan dan mengusir tamunya. Sementara itu, di sisi lain kota, Raka duduk di sebuah mobil minibus berwarna gelap bersama dua rekannya dari Brimob. Di tangannya ada berkas foto-foto yang baru ia ambil dari pengintaian. Salah satunya memperlihatkan Arga tengah menerima sebuah koper dari pria yang sudah lama mereka curigai sebagai perantara uang ilegal. Raka menatap foto itu lama, napasnya dalam. Ini bukan lagi sekadar tugas, tapi sudah menyentuh masa lalu pribadinya. Ia tahu, jika penyelidikan ini berjalan seperti yang direncanakan, kebenaran akan muncul ke permukaan, dan dunia Dina akan runtuh dalam sekejap. Malamnya, Dina terbangun karena suara pintu yang dibanting. Arga masuk kamar dengan langkah tergesa. Wajahnya pucat. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung mengambil tas kerja dan memasukkan beberapa berkas. Dina hanya berdiri terpaku, merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Pagi itu hujan turun pelan, membasuh jalanan dan menyisakan aroma tanah yang menenangkan. Namun hati Dina justru kian gelisah. Di meja rias, ia menatap bayangannya sendiri, merapikan sanggul tanpa semangat. Di sudut laci, amplop tebal yang pernah ia temukan kini tersimpan bersama catatan kecil yang bertuliskan kode aneh. Setiap kali laci itu bergeser, ingatan tentang malam ketika Arga pulang dengan wajah pucat kembali datang, seperti bayangan yang tak mau pergi. Di ruang tamu, Arga duduk kaku dengan jas kerja di pangkuannya. Ponselnya bergetar berkali-kali. Ia membaca sebentar, lalu mematikan suara deringnya. Dina melangkah mendekat, menyodorkan secangkir teh hangat, berharap ada obrolan kecil yang bisa menenangkan. Arga menerima tanpa menatap. Uap teh naik perlahan, tapi jarak di antara mereka terasa dingin. "Ada rapat mendadak," kata Arga akhirnya. Suaranya rendah. "Di Polrestabes Kota." Dina mencoba terdengar biasa, meski hatinya menakar setiap kata. "Ya, banyak agenda," jawab Arga, singkat, seperti pintu yang ditutup dari dalam. Arga bangkit, merapikan jas, lalu berjalan pergi tanpa menoleh. Pintu tertutup pelan, menyisakan keheningan yang mengayun seperti jam dinding. Dina berdiri lama di koridor, lalu menatap jendela. Di luar, hujan sudah tinggal rintik, dan langit tampak memudar. Ada dorongan di dadanya, dorongan untuk tidak tinggal diam.
Siang itu, Dina mengambil cuti singkat. Ia menyetir mobil kecilnya ke sebuah kafe yang bersebelahan dengan kantor konsultan proyek pemerintah. Rani sudah menunggunya di sudut ruangan. Tatapan Rani kali ini tidak lagi sekadar rasa ingin tahu, tetapi campuran cemas dan kasihan. "Din, aku tidak punya banyak waktu," bisik Rani sambil mencondongkan badan. "Temanku di bagian audit menyebut daftar penerima aliran dana tidak wajar. Beberapa inisial cocok dengan nama yang kita tahu. Ada juga foto pertemuan di rumah makan dekat pelabuhan. Orang yang duduk berhadapan itu mirip sekali dengan Arga." Dina menelan ludah. Jemarinya meremas tepi cangkir sampai sendok kecilnya bergetar. Ia ingin membantah, tetapi suaranya tercekat. Rani mengeluarkan kertas kecil, coretan tangan yang menyalin kode dari berkas yang tidak boleh difoto. Dina membaca cepat. Di baris kedua, serangkaian angka dan huruf yang sama persis dengan catatan di laci kamar muncul tak terbantahkan. "Aku tidak bisa meminjamkan berkas aslinya," lanjut Rani. "Tapi ini cukup untuk menyadarkanmu bahwa sesuatu sedang berjalan di luar kendali." Angin dingin dari mesin pendingin ruangan menyentuh tengkuk Dina. Semua potongan kecil yang selama ini ia abaikan mulai menyatu. Telepon malam, tamu yang datang tanpa nama, amplop tebal, catatan singkat, tidak lagi tampak sebagai kebetulan. Di saat yang hampir bersamaan, di ujung kota, Raka duduk di bangku belakang sebuah minibus gelap. Rompi hitamnya tersembunyi di balik jaket polos. Di pangkuannya, map tipis berisi foto terbaru. Salah satunya memperlihatkan Arga memasuki gedung pertemuan di kawasan pelabuhan, ditemani pria yang dikenal sebagai perantara lama. Di foto berikutnya, ada koper hitam diletakkan di bawah meja, hampir hilang tertutup kaki kursi. Rekan setimnya memberi aba. "Malam ini observasi lanjutan. Tanpa penindakan. Tunggu tanda." Raka mengangguk. Di layar ponsel dinasnya, pesan dari atasan menyala. Nama Arga kini tidak lagi bayang-bayang, melainkan masuk ke dalam daftar pengawasan yang disetujui. Garis tepi pada namanya berwarna merah, tanda bahwa langkah berikutnya harus seakurat jarum. Menjelang sore, Dina memarkir mobilnya tidak jauh dari gedung Polrestabes Kota. Ia duduk diam, menatap halaman yang sibuk. Setiap orang tampak punya urusan, sementara ia terjebak di antara tugas dan nurani. Dari kejauhan, seorang pria berjaket hitam berjalan menunduk, topi menutupi sebagian wajah. Langkahnya cepat, wajahnya samar, sekelebat. Dina merasa mengenal cara berjalan itu. Ada keyakinan yang tenang di setiap pijakannya. Pria itu melintas menuju gerbang samping, berbicara singkat dengan petugas penjaga, lalu menghilang ke lorong yang tidak terbuka untuk umum. Dina mencondongkan tubuh, mencoba mencari sosok itu lagi, tetapi punggung manusia lain sudah menutup pandangan. Ia menghela napas. Mungkin hanya perasaan, mungkin hanya kelelahan. Raka memasuki ruang briefing kecil. Di papan putih, denah pertemuan malam nanti dipasang rapi. Jalur masuk, jalur keluar, posisi pengawas, titik buta kamera, semua disusun tanpa celah. Nama sandi operasi ditulis dengan huruf tipis, seakan takut membangunkan sesuatu yang sedang tidur. "Target utama akan bertemu perantara pukul 8, ujar komandan pelan. "Kita tidak bergerak sebelum ada perpindahan barang atau uang. Ingat, ini tahap penguatan bukti." Raka menatap peta, kemudian menunduk sejenak. Di dalam kepalanya, wajah ibunya yang sedang terlelap muncul, tenang, seolah mendoakan. Ia mengecek ulang alat komunikasi, memastikan baterai terisi penuh, memastikan semuanya dalam kendali. Malam turun perlahan. Lampu kota menyala satu persatu, seperti bintang yang jatuh ke tanah. Dina duduk di meja makan sendirian. Piringnya tetap kosong. Ia menatap jam dinding, menunggu bunyi pintu, menunggu langkah Arga yang biasanya baru terdengar lewat tengah malam. Rintik hujan kembali datang, mengetuk jendela dengan sabar. Di tempat lain, di sebuah restoran tua dekat pelabuhan, Raka duduk di balkon lantai 2, menyamar sebagai pelanggan. Topi dan masker kain menutupi sebagian wajah. Dari posisi itu,
Ia bisa melihat sebagian ruang pertemuan yang dindingnya dari kaca buram. Bayangan orang bergerak di dalam, sesekali mendekat ke meja. Di telinganya, suara rekan mengalir pelan lewat alat komunikasi, seperti bisik. Pintu utara aman. Suara pertama melapor. Kamera parkir aktif. Suara kedua menyusul. Subjek belum tiba. Kata suara ketiga. Raka menatap arlojinya. Jarum detik berjalan stabil. Ia meneguk air mineral, menahan hasrat untuk terburu-buru. Di bawah, mobil sedan hitam berhenti. Dua pria turun lebih dulu, memeriksa sekitar, lalu membuka pintu belakang. Seorang laki-laki dengan jas gelap melangkah keluar. Sorot matanya mencari. Ia masuk melalui koridor samping, menghindari lobi utama. Di rumah, Dina berdiri, memutuskan untuk tidak lagi menunggu tanpa arah. Ia mengambil kunci mobil, lalu berhenti sejenak di ambang pintu. Bayangan dirinya di kaca jendela menatap balik, tampak lebih pucat dari biasanya. Ia meraba laci, mengambil catatan berkode itu, lalu memasukkannya ke tas. Entah apa yang akan ia temukan, tetapi berhenti kini terasa lebih berbahaya daripada melangkah. Di restoran pelabuhan, pintu ruang pertemuan tertutup rapat. Beberapa menit berlalu dengan sunyi yang menegangkan. Kemudian, dengan gerakan yang disepakati, seorang pelayan mendorong troli minuman melintas di depan kaca buram. Di balik bayangan, terlihat tangan menandatangani sesuatu. Lalu koper hitam bergeser sedikit dari bawah meja. Suara di telinga Raka terdengar sangat pelan, tetapi cukup untuk mengencangkan detak jantung. Visual awal perpindahan benda terkonfirmasi. Raka menegakkan punggung. Semua jalur pengawasan aktif. Malah menahan napas, seakan menunggu pada angka terakhir di jam dinding. Satu langkah lagi untuk memastikan. Satu momen lagi untuk mengikat bukti. Dan di saat yang sama, seorang perempuan memutar kemudi mobilnya, menuju cahaya lampu pelabuhan yang berkilat di ujung kota. Malam itu menyimpan terlalu banyak jejak, dan tidak semuanya bisa disembunyikan lebih lama. Lampu-lampu pelabuhan memantul di permukaan air yang tenang, menciptakan kilauan yang bergerak mengikuti ombak kecil. Udara malam membawa aroma asin laut bercampur bau solar dari kapal yang bersandar. Di jalan sempit menuju area parkir restoran tua, mobil sedan hitam berhenti sebentar, seolah menunggu isyarat yang tak terlihat. Dari dalam mobil, Dina memandang keluar. Ia mengikuti nalurinya tanpa tahu pasti apa yang akan ia hadapi. Catatan berkode di dalam tas terasa semakin berat, seakan menuntutnya untuk menemukan jawaban malam ini. Ia memarkir mobil beberapa meter dari pintu belakang restoran, lalu mematikan lampu. Tangannya sedikit bergetar ketika ia membuka pintu. Udara dingin langsung menyergap kulitnya. Di lantai 2 restoran, Raka memandang ke bawah melalui celah balkon. Mobil hitam itu bukan milik target, tapi ia mengenali siluet pengemudinya saat turun. Wajahnya tak terlihat jelas, namun postur dan langkah itu terlalu familiar. Hatinya terhenti sesaat. Apa yang dia lakukan di sini? Batinnya. Di saluran komunikasi, suara rekan timnya terdengar. Target sudah di dalam. Perpindahan barang hampir selesai. Raka memaksa pandangannya kembali fokus. Ia tidak boleh terganggu. Malam ini, setiap detik menentukan. Dina melangkah menyusuri sisi bangunan, berusaha menghindari lampu terang. Di salah satu jendela yang sedikit terbuka, ia melihat siluet orang duduk di meja panjang. Ada koper hitam di samping kaki pria berjas gelap. Di seberangnya, seorang pria berseragam sipil dengan wajah yang samar namun gerak tubuhnya tak asing. Detak jantung Dina melonjak ketika menyadari. Itu Arga. Sebuah suara langkah mendekat dari belakang membuat Dina menahan napas. Seorang pria berbadan besar lewat sambil mengobrol singkat lewat ponsel, tidak menyadari keberadaannya. Dina menunggu sampai suara langkah itu menjauh, lalu kembali mengintip. Di ruang pertemuan, Arga terlihat menandatangani berkas. Pria berjas gelap menyodorkan koper. Gerakannya hati-hati, tapi dari jarak itu Dina bisa melihat Arga memeriksa isi koper, lalu mengangguk. Di balkon, Raka menerima isyarat visual dari tim pemantau. Barang sudah dibuka.
Tunggu konfirmasi rekaman penuh sebelum bergerak. Raka menahan diri. Ia tahu pentingnya prosedur. Namun sudut matanya menangkap gerakan di area parkir belakang. Sosok itu berdiri separuh tertutup bayangan tembok, mengintip ke arah ruangan yang sama. Raka mengerutkan kening. Ia tidak pernah menyangka akan menemukan Dina di lokasi operasi. Tiba-tiba, dari arah pelabuhan, suara deru mesin kapal yang keras menyamarkan bunyi langkah seseorang yang mendekati Dina dari belakang. Pria itu berpakaian kasual tapi membawa pistol di pinggang. Dina belum menyadarinya. Raka bergerak cepat. Ia turun melalui tangga besi samping, memanfaatkan keramaian kecil di lorong dapur untuk menghilang dari pandangan. Ia melangkah cepat menuju area belakang. Matanya mengunci pada Dina yang kini berbalik karena mendengar suara. Pria bersenjata itu memperhatikan Dina dengan tatapan curiga. "Siapa kamu? Ngapain di sini?" Dina menelan ludah, berusaha menyembunyikan ketegangan. "Saya salah jalan." Pria itu mengulurkan tangannya ke tas Dina. "Biar saya lihat." Namun sebelum ia sempat menyentuh, sebuah suara berat memotong. "Dia sama saya," kata Raka dari balik bayangan. Suaranya tenang tapi mengandung perintah. Dina menoleh, matanya membesar saat melihat wajah yang ia kenal namun dengan sorot yang berbeda. Raka tidak lagi tampak seperti sopir angkot lusuh. Jaket hitamnya tegas membentuk bahu. Posturnya tegak, dan ada sesuatu di tatapannya yang penuh kendali. Pria bersenjata itu mengerutkan kening, mencoba membaca situasi. Raka melangkah mendekat, posisi tubuhnya sedikit miring, tangan kanannya siap di sisi jaket. Udara di antara mereka mengeras, seperti benang tipis yang siap putus kapan saja. Di dalam ruangan pertemuan, koper hitam kini sudah tertutup kembali. Arga berdiri, bersalaman dengan pria berjas gelap. Tak ada yang tahu, di luar, dua dunia yang pernah saling bertabrakan kini kembali bertemu di garis yang sama, tepat di ambang pengungkapan besar. Malam di pelabuhan terasa semakin berat, seolah udara pun ikut menahan napas. Pria bersenjata itu berdiri kaku, matanya bergantian menatap Raka dan Dina. Tangan kanannya tetap dekat dengan gagang pistol di pinggang, tanda ia tidak akan segan bertindak jika merasa terancam. "Dia bukan urusanmu," ucapnya datar. Nadanya mengandung peringatan. Raka melangkah satu langkah ke depan. Gerakannya terukur dan penuh keyakinan. "Aku bilang, dia sama aku," jawabnya pelan, tapi cukup tegas untuk membuat pria itu mengernyit. Dina berdiri di antara mereka. Matanya memandang Raka dengan campuran kebingungan dan keterkejutan. Sejenak, tak ada yang bergerak, hanya suara ombak dan gesekan tali kapal di tiang besi yang mengisi udara. Raka tahu ia harus berhati-hati. Satu gerakan salah, dan situasi bisa berubah menjadi kekacauan yang akan membahayakan misi sekaligus Dina. "Turunkan tanganmu dari senjata itu," kata Raka lagi. Suaranya datar namun mengandung tekanan. Pria itu menatap tajam, lalu perlahan mengendurkan posisinya. "Kalau begitu, bawa dia pergi. Aku tidak mau ada orang luar di sekitar sini." Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah menjauh, menghilang ke sisi gelap pelabuhan. Raka segera menghampiri Dina. "Kau ikut aku sekarang," katanya singkat sambil menariknya menjauh dari titik pertemuan. Dina masih terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Langkah mereka cepat, menyusuri lorong sempit di samping restoran. "Raka, kamu sebenarnya siapa?" tanya Dina akhirnya, suaranya bergetar. Raka tidak langsung menjawab. Mereka berhenti di sudut yang aman, cukup jauh dari jangkauan pandang ruangan pertemuan. Raka menatapnya lama, lalu berkata, "Sekarang bukan waktunya menjelaskan. Kau harus keluar dari sini sebelum semua ini berbahaya buatmu." Sementara itu, di dalam ruangan, Arga sedang menandatangani berkas terakhir sebelum koper hitam berpindah tangan. Kamera pengintai yang disamarkan sebagai lampu hias merekam semua gerakan. Di pos pengawas, rekan Raka memberi kabar melalui alat komunikasi. Bukti lengkap. Target siap untuk tahap berikutnya. Raka menoleh sekilas, memastikan Dina mengerti bahwa ia tidak boleh kembali ke lokasi itu. Namun mata Dina tidak bisa berbohong.
Ada ketakutan yang mulai berubah menjadi rasa curiga, terutama pada sosok suaminya. Lampu kapal besar di dermaga menyala terang, memberi isyarat akan berangkat. Di saat yang sama, suara perintah melalui headset Raka terdengar jelas. Tim 1 siap bergerak. Tunggu Aba dari tim 2. Raka menghela napas, lalu menatap Dina dengan tatapan yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Jika aku bilang lari, kau lari. Jangan menoleh. Mengerti? Dina mengangguk, meski dadanya dipenuhi pertanyaan yang belum terjawab. Di balik dinding kaca buram, Arga berdiri untuk meninggalkan ruangan, koper hitam di tangannya. Dia tidak tahu bahwa di luar, lingkaran operasi sudah menutup rapat. Malam itu, keputusan Raka akan menentukan segalanya, bukan hanya untuk misi, tapi juga untuk masa lalu yang akhirnya menuntut penyelesaian. Suara langkah-langkah berat bergema di lorong sempit pelabuhan, teratur seperti dentang jam perang. Dari headset yang menempel di telinga, Raka mendengar suara komandan memberi aba pelan. Tim 1, maju. Tim 2, siap tutup jalur belakang. Dari posisinya, Raka bisa melihat Arga keluar dari ruang pertemuan dengan koper hitam di tangan. Wajahnya datar, seolah tidak ada yang perlu disembunyikan. Dua pria berjas mengapitnya dari kiri dan kanan, mengawasi sekitar dengan waspada. Dina, yang berdiri tak jauh di balik tumpukan peti kayu, menahan napas. Matanya membesar saat melihat suaminya sendiri berjalan angkuh di tengah malam dengan koper yang ia tahu bukan milik siapapun secara sah. Ada rasa marah, takut, dan bingung bercampur jadi satu. Raka memberi isyarat dengan gerakan tangan, dan dua anggota tim Brimo berpakaian sipil mulai bergerak mendekat dari sisi dermaga. Semua pergerakan terukur, setiap langkah diatur agar tidak memberi celah bagi target melarikan diri. Namun, detik berikutnya, segalanya berubah. Salah satu pria pengawal Arga melihat bayangan di balik peti dan berteriak, "Ada orang!" Seruan itu membuat kepala semua orang menoleh ke arah Dina. "Lari!" Suara Raka terdengar tajam. Dina terkejut, tapi kakinya langsung bereaksi. Ia berlari ke arah lorong keluar, sementara salah satu pengawal Arga mengejarnya. Raka bergerak cepat, memotong jalur si pengawal dan menjatuhkannya dengan satu gerakan tegas. Senjata terlepas dan meluncur di lantai, bunyinya memantul di dinding besi. Kekacauan meledak seketika. Arga menoleh, dan pandangannya bersirobok dengan Dina yang sedang berlari. Wajahnya berubah pucat, seolah rahasianya yang paling dalam baru saja diseret keluar ke udara terbuka. "Amankan koper," teriak komandan melalui komunikasi. Tim Brimob langsung mengepung Arga dan dua pengawalnya. Teriakan, bentakan, dan suara gesekan sepatu memenuhi malam, bercampur dengan deru ombak yang memukul dinding dermaga. Raka menarik Dina ke sudut aman di belakang truk pengangkut. "Kau harus pergi sekarang," katanya tegas. "Aku tidak akan pergi sebelum tahu apa yang sebenarnya terjadi," balas Dina. Suaranya gemetar namun matanya penuh tekad. Raka menatapnya singkat, lalu menghela napas. "Suamimu bukan orang yang kau kira." Di tengah hiruk-pikuk itu, Borgol mengunci pergelangan tangan Arga. Ia sempat melawan, tapi kekuatan tim yang mengepungnya terlalu besar. Koper hitam diambil sebagai barang bukti, dan kamera dokumentasi merekam setiap detik proses penangkapan. Dina berdiri mematung, menyaksikan pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Arga, pria yang dulu ia banggakan, kini berdiri dengan tangan terborgol, wajahnya penuh amarah dan rasa malu. Raka menoleh ke komandan, memberi anggukan singkat tanda tugas utamanya malam ini selesai. Namun ia tahu, ini baru awal dari badai yang akan mengguncang lebih dalam, terutama bagi Dina yang baru saja melihat dunia yang sebenarnya di balik kilau seragam suaminya. Pagi hari setelah penangkapan itu, berita meledak di seluruh media. Foto-foto Arga dengan tangan terborgol menjadi headline di layar televisi dan halaman utama portal berita. Kata-kata seperti korupsi, suap proyek, dan penyalahgunaan wewenang memenuhi komentar orang-orang. Dina duduk di ruang tamu rumah besar yang kini terasa dingin dan kosong. Teleponnya berdering tanpa henti, dari rekan kerja, tetangga, hingga kerabat jauh yang tiba-tiba ingin tahu detail kejadian.
Sebagian menelepon untuk menanyakan kabar. Sebagian lainnya hanya mencari bahan gosip. Ia mematikan ponsel, memilih diam. Tapi diam tak bisa menghentikan tatapan tajam orang-orang ketika ia keluar rumah. Saat pergi membeli kebutuhan di minimarket, beberapa orang sengaja berbisik keras agar ia dengar. Ada yang menatap iba, ada pula yang tersenyum sinis. Di tengah tekanan itu, Dina masih memikirkan sosok Raka yang muncul malam tadi. Bayangan Raka dengan tatapan tegas dan langkah mantap tidak sama sekali mirip dengan sopir angkot yang pernah ia hina. Rasa ingin tahunya semakin besar, mengalahkan rasa malunya. Siang itu, Dina memberanikan diri mendatangi Polrestabes Kota. Awalnya ia berniat menanyakan proses hukum Arga, tapi langkahnya terhenti di halaman ketika melihat sosok yang tak asing keluar dari gedung. Raka, kali ini tanpa topi atau jaket lusuh, berdiri dengan seragam brimob lengkap. Sepatu boots hitamnya mengkilap, dan lencana di dadanya memantulkan cahaya matahari. Dina terpaku. Semua potongan aneh selama ini, cara Raka berbicara, sorot matanya, kehadirannya di pelabuhan, mulai tersusun di kepalanya. Raka melihatnya. Ada jeda sejenak sebelum ia berjalan mendekat. "Kau baik-baik saja?" tanyanya datar. Dina menunduk, menelan rasa malu yang mengganjal. "Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau kamu brimob?" "Karena itu bukan hal yang perlu kau tahu waktu itu," jawab Raka singkat. Dina menatapnya. Ada rasa bersalah yang membuncah. "Aku sudah salah menilai kamu." Raka tidak membalas. Ia hanya menatapnya sebentar, lalu menoleh ke arah gedung, seakan ada urusan lain yang lebih penting. "Aku harus pergi. Jaga dirimu." Ia berjalan menjauh, meninggalkan Dina berdiri sendiri di bawah terik matahari siang. Di dadanya, ada perasaan campur aduk yang sulit ia pahami, antara kagum, malu, dan penyesalan. Namun yang Dina belum tahu, Raka masih menyimpan bagian dari kisah ini yang belum terungkap, tentang alasan sebenarnya ia mau menyamar menjadi sopir angkot, dan kaitannya dengan kasus yang jauh lebih besar dari sekadar Arga. 2 hari setelah penangkapan Arga, rumah Dina mulai sepi dari keramaian orang. Namun sepi itu justru meninggalkan ruang kosong yang dipenuhi pertanyaan. Di meja ruang tamu, surat panggilan resmi dari penyidik tergeletak. Dina diminta datang untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Malam sebelumnya, ia hampir tidak bisa tidur. Bayangan malam di pelabuhan masih jelas. Kopor hitam, tatapan dingin Arga, dan suara tegas Raka yang menyuruhnya lari. Semua itu bercampur dengan rasa bersalah karena pernah menghinanya di depan umum. Pagi itu, Dina duduk di ruang pemeriksaan. Seorang penyidik membacakan pertanyaan dengan nada formal. "Apakah saudara mengetahui sumber dana yang dimiliki suami saudara?" Dina menggeleng. "Apakah pernah melihat suami saudara membawa barang mencurigakan?" Dina teringat koper hitam itu, tapi ia hanya menjawab, "Ya, baru sekali, malam sebelum ia ditangkap." Setelah sesi itu selesai, Dina keluar ruangan. Di lorong, ia melihat Raka berdiri berbicara dengan seorang perwira senior. Kali ini ia mengenakan pakaian taktis brimob lengkap, namun wajahnya tampak lelah. Begitu melihat Dina, ia menghentikan pembicaraannya dan menghampiri. "Kau dipanggil jadi saksi?" tanya Raka pelan. Dina mengangguk. "Aku bilang yang sebenarnya." Raka menghela napas. "Bagus, tapi ada hal yang harus kau tahu. Kasus Arga ini hanya permukaan. Masih ada yang lebih besar." Dina menatapnya, penasaran. "Maksudmu?" Raka menunduk sedikit. Suaranya nyaris berbisik. Jaringan yang dia terlibat bukan hanya soal proyek. Ada aliran dana yang digunakan untuk melindungi pengiriman barang ilegal lewat jalur pelabuhan. "Dan aku sudah mengincar ini sejak lama, bahkan sebelum kau menolak lamaranku." Kata-kata itu membuat Dina terdiam. Ia merasa seluruh pandangannya tentang Raka terbalik dalam sekejap. Sosok yang ia kira hanya sopir angkot miskin, ternyata sedang menjalankan tugas intelijen yang jauh lebih berisiko dari yang bisa ia bayangkan. "Kenapa kau tetap menyamar sebagai sopir angkot, bahkan setelah semua ini?" tanya Dina akhirnya. Raka menatapnya lurus.
Karena sebagian besar jaringan itu masih menganggapku hanya pengemudi jalanan. Itu membuat mereka lengah. Dan aku butuh uang tambahan untuk obat ibuku. Keheningan meliputi mereka beberapa detik. Dina ingin mengatakan sesuatu, tapi langkah kaki di ujung lorong memecah momen itu. Seorang anggota Brimob datang membawa map merah, lalu memberikan pada Raka. Target berikut sudah terdeteksi. Lokasi di gudang timur pelabuhan, ucapnya singkat. Raka mengangguk, lalu menoleh ke Dina. Pulanglah, jaga dirimu. Jangan ikut campur lebih jauh. Tanpa menunggu jawaban, Raka berjalan cepat menuju tangga darurat. Dina berdiri terpaku, perasaan campur aduk di dadanya. Ia tahu, meski Raka menyuruhnya menjauh, benang cerita mereka sudah saling terkait. Dan cepat atau lambat ia akan kembali terseret ke pusaran yang sama. Malam itu angin laut bertiup kencang, membawa aroma asin dan dingin yang menusuk tulang. Di dermaga timur, gudang tua dengan dinding seng berkarat berdiri sunyi. Lampu-lampu kuning temaram hanya menerangi sebagian area, meninggalkan bayangan-bayangan panjang yang bergerak saat angin menggoyang tiang-tiang lampu. Raka berdiri di balik tumpukan kontainer, mengenakan jaket hitam dan celana taktis. Di telinganya, suara rekan tim terdengar pelan namun tegas. Tim 1 di posisi, tim 2 siap di jalur belakang. Tunggu tanda masuk. Dari celah antara dua kontainer, ia melihat pintu gudang terbuka sedikit. Seorang pria berperawakan besar keluar, mengisyaratkan pada truk box untuk masuk. Pintu kemudian ditutup kembali, menyisakan suara gembok yang dikunci rapat. Sementara itu, di tempat lain, Dina duduk di kursi mobilnya yang terparkir cukup jauh dari lokasi. Ia seharusnya sudah pulang, tapi rasa penasaran membuatnya mengikuti Raka sejak meninggalkan Polrestabes kota. Dari kejauhan, ia bisa melihat siluet orang-orang berseragam gelap yang bergerak hati-hati di sekitar gudang. Di radio internal, Raka menerima kabar. Barang target dipindahkan ke ruang tengah. 5 orang di dalam. Terima. Tunggu tanda visual. Jawab Raka singkat. Waktu berjalan lambat. Setiap detik terasa panjang. Kemudian, pintu samping gudang terbuka, dan 2 pria keluar sambil membawa kotak besar berwarna hitam. Raka mengangkat tangan memberi sinyal. Dalam hitungan detik, seluruh tim bergerak masuk dari 3 arah sekaligus. Bentakan keras memecah keheningan. Brimob, jangan bergerak. Suara barang jatuh, langkah kaki panik, dan dentingan besi bercampur menjadi satu. Beberapa orang mencoba melawan, tapi segera dilumpuhkan. Dina yang melihat dari kejauhan menahan napas. Lampu sorot menyapu area, menampilkan wajah-wajah tegang dan koper-koper yang dibuka paksa. Dari salah satu kotak, terlihat tumpukan uang dan dokumen. Di kotak lain, barang-barang ilegal yang nilainya pasti fantastis. Raka berjalan cepat menuju koper yang paling besar, lalu memeriksanya. Di dalamnya, ada amplop tebal dengan tulisan tangan yang ia kenal, tanda bahwa jaringan ini memang terkait langsung dengan kasus Arga. Namun sebelum ia sempat memerintahkan pengamanan penuh, salah satu tersangka yang diborgol berteriak, "Kalian pikir kalian sudah menang? Ini cuma pengalihan." Kata-kata itu membuat Raka menoleh cepat. Matanya menangkap gerakan mencurigakan di sudut gelap gudang. Tanpa ragu, ia berlari ke arah sana, meninggalkan tim lain untuk mengamankan lokasi. Di luar gudang, Dina melihat Raka menghilang di balik pintu samping. Nalurinya mendorongnya keluar dari mobil, meski ia tahu itu berbahaya. Kakinya melangkah cepat mengikuti arah yang sama. Malam itu, jalannya akan membawanya lebih dekat pada inti masalah, tempat semua rahasia yang selama ini disembunyikan mulai terkuak, dan tidak ada jalan untuk mundur lagi. Raka berlari menyusuri lorong sempit di sisi gudang. Napasnya teratur meski detak jantungnya meningkat. Ujung lorong itu berakhir di sebuah pintu besi yang catnya sudah mengelupas. Dari celah bawah pintu, cahaya redup terlihat bergetar, seakan ada orang yang bergerak di dalam. Ia menempelkan punggung ke dinding, memberi isyarat dengan tangan pada 2 rekannya yang mengekor di belakang. Satu dari mereka mengangguk, bersiap dengan senjata di posisi aman. Dari arah berlawanan, Dina muncul diam-diam.
Ia berusaha melangkah setenang mungkin, tapi suara kerikil di bawah kakinya membuat Raka menoleh cepat. Wajahnya berubah tegang. "Apa yang kau lakukan di sini?" bisiknya tajam. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi," jawab Dina. Suaranya pelan tapi penuh tekad. Raka menghela napas berat. "Kau harus keluar sekarang." Belum sempat Dina menjawab, suara gesekan besi terdengar dari dalam ruangan. Pintu terbuka sedikit, dan seorang pria bertubuh kurus tapi bermata tajam melongo keluar. Matanya langsung membelalak ketika melihat Raka dan dua anggota Brimob lainnya. "Lari!" teriaknya ke dalam ruangan. Raka bergerak secepat kilat, menahan pintu sebelum tertutup penuh. Dorongan keras membuat engsel pintu berderit nyaring. Dari dalam, terlihat beberapa pria lain bergegas mengemasi dokumen, uang tunai, dan sebuah kotak logam berukuran sedang. Pertarungan singkat pecah di ambang pintu. Raka menahan satu lawan, sementara rekannya memborgol pria bermata tajam itu. Dina berdiri beberapa langkah di belakang, matanya terpaku pada kotak logam yang diangkat oleh salah satu anggota jaringan itu. Kotak itu jatuh ketika pria yang membawanya tersandung meja. Tumpahannya membuat semua orang terdiam sesaat. Bukan uang, bukan senjata, tapi tumpukan foto dan berkas proyek yang memuat tanda tangan Arga bersama orang-orang yang Dina tak kenal. Dina merasakan darahnya berdesir. Ia kini mengerti bahwa yang terjadi jauh lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Arga bukan sekadar terlibat, ia adalah bagian dari lingkaran inti yang menggerakkan semua ini. Raka melihat kebingungan di wajah Dina, tapi tidak ada waktu untuk menjelaskan. "Ambil dia dan barang buktinya," teriaknya pada salah satu anggota tim. Suara sirene mendekat dari kejauhan, tanda tim tambahan segera tiba. Di luar, lampu merah biru memantul di dinding gudang, menandakan akhir dari perlawanan di tempat itu. Namun di benak Raka, ia tahu ini bukan akhir dari segalanya. Barang bukti yang mereka dapat malam ini bisa membuka jalur ke nama-nama yang lebih besar, dan bisa membuat siapapun yang tahu, termasuk Dina, berada dalam bahaya yang sama. Malam itu, gudang tua di dermaga timur dipenuhi suara langkah sepatu dan percakapan singkat antar petugas. Barang bukti dibungkus dalam kantong hitam besar, sementara beberapa tersangka sudah dibawa masuk ke mobil tahanan. Lampu sorot dari kendaraan polisi menyapu area, membuat bayangan-bayangan panjang di tanah yang basah. Dina duduk di kursi belakang mobil dinas, selimut tipis menutupi bahunya. Ia masih memandangi kotak logam yang kini disegel dengan pita bukti. Di dalamnya, foto-foto dan berkas yang ia lihat tadi terus menari di pikirannya. Nama Arga tertulis jelas di beberapa dokumen, bersama tanda tangan orang-orang yang ia tidak kenal. Namun ia tahu pasti mereka bukan orang bersih. Raka berdiri tak jauh dari mobil itu, berbicara serius dengan komandan tim. Wajahnya tegang, matanya sesekali melirik ke arah Dina. Ia tahu, meski Dina bukan target operasi, kehadirannya di lokasi membuatnya kini terikat pada kasus ini, suka atau tidak. Setelah komandan pergi, Raka mendekat. "Kau harus hati-hati mulai sekarang," ucapnya pelan. Dina menatapnya, mencoba membaca maksud di balik kata-kata itu. "Karena aku tahu terlalu banyak." "Bukan hanya itu," jawab Raka sambil menghela napas. "Jaringan ini masih punya orang di luar sana. Kalau mereka tahu kau melihat isi kotak itu, kau bisa jadi target." Hening sesaat, angin malam menyapu rambut Dina, membuatnya merapatkan selimut. "Apa yang harus kulakukan?" Raka menatapnya lurus. "Kau bisa memilih. Tetap diam dan biarkan kami menyelesaikan ini, atau kau membantu kami dengan semua yang kau tahu, meski artinya kau akan ikut masuk ke wilayah berbahaya." Dina memejamkan mata sebentar, mengingat kembali malam penangkapan Arga, tatapan matanya yang penuh kebencian saat diborgol. Ia tahu, jika ia memilih diam, rasa bersalah akan terus menghantuinya. Tapi jika ia memilih membantu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. "Aku akan membantu," katanya akhirnya. Suara itu terdengar mantap meski tangannya bergetar. Raka menatapnya lama, seolah ingin memastikan ia benar-benar paham konsekuensinya. "Kalau begitu, mulai besok kau ikut denganku ke markas.
Kita akan menyiapkan keterangan resmi dan menyusun langkah berikutnya. Dari kejauhan, suara kapal kargo yang bersandar terdengar berat. Malam di pelabuhan kembali tenang, tapi Dina tahu, ketenangan itu hanya sementara. Dan di antara mereka, ada satu kesepakatan tak terucap, bahwa mulai saat ini, nasib keduanya akan berjalan di jalur yang sama, menghadapi bahaya yang mungkin tak lagi memberi kesempatan kedua. Pagi itu, langit kota tampak pucat. Di halaman markas Brimob, deretan kendaraan taktis berbaris rapi, siap bergerak kapan saja. Dina berdiri di samping Raka, mengenakan jaket hitam dan topi polos yang menutupi sebagian wajahnya. Meskipun bukan anggota, kehadirannya hari ini sudah mendapat izin khusus dari komandan setelah Raka menjelaskan perannya sebagai saksi kunci. Di ruang briefing, peta kota terbentang lebar di atas meja. Beberapa titik merah menandai lokasi penting. Komandan menunjuk satu lingkaran besar di daerah pusat kota. Inilah markas inti jaringan. Malam ini, kita lakukan penggerebekan serentak. Target utama hadir untuk pertemuan, dan kita punya bukti cukup untuk menjeratnya. Dina menatap peta itu lama, perasaannya bercampur. Di salah satu ruangan di gedung itu, kemungkinan besar Arga akan hadir sebagai saksi atau bahkan penghubung dalam pertemuan. Raka berdiri di sampingnya, matanya fokus pada setiap detail rencana. Malam turun perlahan. Konvoi kendaraan bergerak menuju lokasi. Lampu-lampu kota berpendar di kejauhan. Gedung yang menjadi target tampak megah dari luar, namun aktivitas di dalamnya jauh dari kata legal. Tim menyebar, menempati posisi yang sudah ditentukan. Di dalam, suara musik samar terdengar dari lantai 2. Raka memberi isyarat dengan tangan, dan tim mulai masuk dengan langkah cepat. Pintu utama dibuka paksa, teriakan perintah memenuhi udara. Orang-orang di dalam panik, beberapa mencoba lari, tapi segera ditahan. Dina, yang berada di area aman di lantai dasar, melihat dari kejauhan ketika Raka naik ke lantai 2. Di sana, di sebuah ruangan besar, ia menemukan beberapa pria duduk mengelilingi meja dengan tumpukan berkas dan koper terbuka di tengah. Di antara mereka, Arga berdiri mematung. Wajahnya pucat pasi saat melihat Raka. "Kau!" Suaranya tercekat. Raka melangkah masuk. Suaranya dingin. "Permainanmu selesai." Dalam hitungan detik, borgol mengunci tangan Arga lagi. Tapi kali ini, tidak ada lagi teriakan protes atau perlawanan. Sorot matanya kosong, seperti orang yang sudah menyerah. Semua bukti disita, dan tim bergerak cepat keluar membawa para tersangka. Dina berdiri menunggu di halaman. Saat Arga dibawa turun, mata mereka bertemu. Dina tidak berkata apa-apa, hanya menatap tanpa emosi. Arga menunduk, seolah tidak sanggup menahan tatapan itu. Raka menghampiri Dina. "Selesai," katanya singkat. Dina menarik napas panjang. "Tidak, ini baru awal bagiku. Awal untuk membenahi hidup yang sudah hancur." Di kejauhan, sirene kendaraan polisi memecah keheningan malam. Operasi itu mungkin telah menutup satu babak besar, tapi bagi Dina dan Raka, jalan mereka baru saja bertemu di persimpangan yang tak lagi sama seperti dulu. Beberapa minggu setelah penggerebekan besar itu, suasana kota kembali tenang. Berita tentang jaringan korupsi dan penyelundupan yang menyeret banyak nama pejabat masih menjadi sorotan, tapi perlahan mulai tenggelam oleh kabar-kabar baru. Di rumah Dina, ruang tamu yang dulu sunyi kini mulai terisi kembali. Bukan oleh kemewahan atau pesta, tapi oleh kehadiran orang-orang yang benar-benar peduli. Beberapa rekan kerja datang membawakan makanan. Sebagian tetangga mulai berani menyapa tanpa tatapan sinis. Namun, meski keadaan luar membaik, Dina tahu hidupnya sudah berubah selamanya. Ia sering memikirkan malam di pelabuhan, suara tegas Raka, dan tatapan terakhir Arga sebelum dibawa pergi. Semua itu menjadi pengingat bahwa hidup bisa berputar secepat kilat, dan satu keputusan bisa mengubah segalanya. Suatu sore, Dina menerima pesan singkat di ponselnya. "Aku di dekat taman kota. Kalau sempat, datanglah." Ia mengenakan jaket tipis lalu berjalan ke taman yang dimaksud. Di sana, Raka duduk di bangku menghadap kolam air mancur.
Kali ini ia tidak berseragam, hanya mengenakan kaos polos dan celana santai. Wajahnya tampak lebih tenang dibanding terakhir kali Dina melihatnya. "Kau sudah terlihat lebih baik," kata Raka ketika Dina duduk di sampingnya. "Aku mencoba. Setidaknya sekarang aku tahu siapa yang benar-benar ada di pihakku," jawab Dina, menatap permukaan air yang memantulkan cahaya sore. Hening beberapa saat. Angin membawa aroma bunga dari sudut taman. Raka menoleh, menatap Dina dengan sorot yang sulit dibaca. "Aku akan kembali bertugas di luar kota. Mungkin lama. Aku tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi." Dina menunduk sebentar. Ada sedikit rasa berat di dadanya, tapi ia mengangguk. "Aku mengerti. Tugasmu penting." Raka tersenyum tipis. "Jaga dirimu. Dan ingat, jangan pernah meremehkan orang hanya karena yang kau lihat di permukaannya." Mereka berbicara sebentar lagi sebelum akhirnya berdiri. Raka berjalan pergi, langkahnya mantap, sementara Dina berdiri di tempat, mengikuti punggungnya dengan tatapan yang tak ingin dilepaskan terlalu cepat. Sore itu, matahari tenggelam perlahan di balik gedung-gedung kota. Dua orang yang pernah terhubung oleh masa lalu kini berjalan di jalannya masing-masing. Tidak ada janji, tidak ada kepastian. Hanya saling mengerti bahwa pertemuan mereka telah mengubah keduanya. Dan mungkin, di suatu waktu yang tak terduga, takdir akan mempertemukan mereka lagi. Dari kisah ini kita belajar bahwa hidup tidak selalu seperti yang terlihat di permukaan. Bahwa merendahkan orang lain hanya karena penampilan atau keadaan sesaat bisa menjadi kesalahan yang berujung pada penyesalan. Setiap orang memiliki perjuangan, pengorbanan, dan rahasia yang mungkin tidak kita ketahui, dan seringkali mereka yang kita anggap kecil justru menyimpan keteguhan hati yang luar biasa. Kesabaran, kerja keras, dan ketulusan akan membawa pada pembuktian yang sesungguhnya, sementara kesombongan hanya akan menutup mata dari kebenaran. Cerita ini hanyalah fiktif yang dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Nama, tempat, dan kejadian dalam video ini tidak benar-benar terjadi dan hanya rekaan semata. Tidak bertujuan untuk menyinggung pihak manapun. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika Anda senang dengan kisahnya silakan tekan tombol like, tulis komentar Anda, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah penuh makna lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.